Pemirsa, pemerintah Indonesia berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka yang akan dievakuasi mayoritas korban luka, anak yatim piatu, serta warga yang terdampak trauma akibat perang. Keterangannya pada Kamis 10 April, Anwar berujar, jangan sampai Indonesia diperdaya oleh Israel dalam upayanya melakukan genosida kepada rakyat Gaza. Lebih lanjut, Anwar menyinggung 5 negara yang jadi tujuan Prabowo melakukan kunjungan kerja, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania. Menurut Anwar, negara-negara tersebut memiliki hubungan baik dengan Israel dan Amerika Serikat. Anwar mengatakan, jika Prabowo ingin membantu mengobati warga Gaza yang terluka, maka harus dilakukan di Palestina, bukan di tempat lain. That highway remains underutilized, investment stagnate, and determines whether we thrive or struggle. Saya sedang berada di antara rumah-rumah mewah yang ada di Jakarta, tepatnya di Pantai Mutiara, teman-teman. Itu terdapat CT untuk sambungan antar spontan. Ya, so ini kita mau pakai dana itu untuk investasi-investasi yang berguna. Housing, rumah, real assets. Ya. So itu, dari dana dari luar negeri, investor, likuiditas dari dalam negeri, kita kombinasi. Terus ada ide untuk emisi obligasi perumahan. Housing bonds. Ada ide misalnya, tapi belum disetujui, tapi daripada tax amnesty yang dampaknya kita juga ragukan ya. Yang pertama, ada ide untuk keluarkan obligasi perumahan. Orang Indonesia yang punya uang di luar negeri membeli obligasi dari BTN atau BRI atau apa ya, khusus untuk perumahan. Setelah 5 tahun, 10 tahun obligasi itu di-redeem, itu bisa masuk misalnya ke SPT masing-masing. Dan kalau di SPT itu sumber asal-usul dari dana itu dari obligasi perumahan, itu bisa diadakan pemutihan. Itu ada salah satu ide. Belum disetujui. Tapi ini ada ide-ide yang kreatif. Kita bisa tarik uang daripada tax amnesty. Indonesia is prioritizing an integrated approach that connects infrastructure, food security, water management, and energy sustainability. These issues are not separate challenges. They are deeply interconnected. If we neglect one, we weaken all. If we strengthen them together, we create a foundation for lasting stability. Let me give a simple example. Imagine you build a state-of-the-art highway, but it leads to a region without reliable electricity, poor water access, and struggling farmers. What happens? That highway remains underutilized, investment stagnate, and communities see no benefit. Infrastructure must serve people, not the other way around. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah rencana evakuasi terhadap 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Harusnya kan yang kita pikirkan adalah posisi negara-negara yang pro untuk two-state solution, bukan yang satu solution. Dan posisi negara-negara itu sekarang sedang dilemahkan juga oleh Amerika Serikat. Gitu. Jadi kalau kita masuk di momen seperti ini hanya berpikirnya soal kemanusiaan, itu kita miss di gambar besarnya. Kita berpisah dari Amerika Serikat lah kalau memang betul-betul mau independen. Nah, Palestinian Authority ini baru saja mengikuti kemauan Amerika Serikat dengan menunjuk Perdana Menteri baru, namanya Mustafa.
Dan Pak Mustafa ini adalah orang yang sudah lama dibesarkan di Amerika Serikat, dia lulusan George Washington University, dia juga orang lama di World Bank, yang dianggap bisa menyenangkan Amerika Serikat. Tapi inilah yang kemudian dilihat oleh pihak Palestina sendiri, internal di dalam itu kan makin terpecah. Mereka lihatnya, loh kok malah nggak ada proses demokratis untuk memilih orang ini, kok tahu-tahu malah pro ke Amerika. Jadi apalagi Kementerian Luar Negeri tidak hadir di sini untuk bicara, dan ternyata memang di dalam Kementerian Luar Negeri kan nggak ada divisi khusus yang benar-benar diperkuat ya. Kalau kita konsisten mau